Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Di pagi hari ini kami akan memaparkan materi tentang ulasan buku kami yang berjudul Manajemen Retail. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mala Manuhua dengan NIM 2406 1104 0183. Saya Ifrul Kristi Tonengan dengan NIM 2406 1104 0189. Saya Sace dengan NIM 2406 1104 0170. Buku yang kami ulas berjudul Manajemen Retail karya penulis Christina Widya Utami, penerbit Salemba 4, tahun terbit 2006, hak cipta 2006 Salemba 4. Jumlah halaman 320 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku jingga, dan buku yang kami gunakan sebagai pembanding berjudul Manajemen Retail karya penulis Bob Foster MM, penerbit Alphabet CV, tahun terbit 2008, hak cipta 2008, penerbit Alphabet Bandung. Jumlah halaman 198 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan warna sampul buku merah. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Christina Widya Utami yang merupakan tujuan untuk menyelesaikan pendidikan program doktor dalam bidang ilmu ekonomi pada program pasca sarjana Universitas Erlangga tahun 2006 dengan disertai bidang manajemen pemasaran retail. Christina Widya Utami juga adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Widya Mandala. Buku ini sendiri merupakan hasil teori pertahanan penulis yang diajukan di depan sidang penguji dari Universitas Erlangga, Surabaya. Buku ini sangat berguna bagi anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan APRindo, Asosiasi Pemasok, Asosiasi Pengelola Gedung dan Mall, dan berbagai asosiasi yang berkaitan dengan pasar modern. Buku ini sepantasnya dibaca oleh para mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami tentang retail. Tafsiran isi. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas topik-topik penting dalam manajemen retail, seperti peran dan fungsi retail dalam organisasi, jenis-jenis retail, metode dan teknik retail, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan dalam retail, serta evaluasi dan pelaporan retail. Buku ini juga memberikan contoh-contoh praktis dan studi kasus untuk menggambarkan penerapan manajemen retail dalam berbagai konteks. Pembahasan per bab. Bab 1. Pada bab ini berisi tentang ruang lingkup bisnis retail. Bab ini membahas mulai dari format bisnis retail, tren dalam industri retail, yang mana di dalamnya juga mencakup cara untuk berinteraksi dengan konsumen. Bab ini juga membahas tentang fungsi retail, karakteristik dasar retail, peluang bisnis retail di Indonesia, dan proses keputusan manajemen retail. Bab 1 lebih mengacu pada cara memahami ruang lingkup bisnis retail, cara mengembangkan strategi retail, dan manajemen barang dagangan, serta dengan manajemen toko. Bab 2 membahas tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Di dalamnya terdapat jenis-jenis keputusan belanja, proses belanja pelanggan, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi atas berbagai alternatif, dan evaluasi setelah belanja. Bab 2 juga membahas tentang faktor yang mempengaruhi keputusan belanja pelanggan, segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi. Bab 3 lebih spesifik kepada strategi dalam mengembangkan keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan agar cara-cara mengembangkan strategi tersebut. Kita harus memperhatikan hal-hal penting mulai dari loyalitas konsumen, lokasi manajemen, sumber daya manusia, sistem distribusi dan informasi, barang-barang yang unik, hubungan para pedagang, layanan konsumen, dan berbagai sumber keuntungan. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyertakan cara-cara dalam strategi pertumbuhan, kesempatan, strategis, dan unggulan bersaing, proses perencanaan strategi dan perencanaan strategi di dalam dunia nyata. Bab 4 ini penulis membahas tentang sumber daya manusia dalam retail.
Dalam bab ini bukan hanya menjelaskan cara meraih keuntungan kompetitif dari manajemen sumber daya manusia, tetapi juga pembahasannya disertakan dengan persoalan sumber daya manusia internasional yang mana di dalamnya berisi tentang struktur organisasi yang sesuai untuk retail. Selain itu, terdapat juga pertimbangan bentuk organisasi, memotivasi karyawan retail, dan membangun komitmen karyawan. Penulis juga menyertakan pembahasan tentang kecenderungan dalam manajemen sumber daya manusia dan cara mengembangkan kebijakan sumber daya manusia. Lanjut membahas bab 5. Bab 5 membahas tentang aspek keuangan retail, di mana aspek keuangan retail mencakup model keuntungan strategi, alur keuntungan, alur perputaran, pola keuntungan strategis, indikator keuangan dalam retail, dan pengaturan kinerja tujuan. Bab 6 membahas pentingnya pemilihan lokasi yang tepat bagi bisnis retail. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pemilihan lokasi yang strategis dapat mempengaruhi kesuksesan usaha retail secara signifikan. Beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi adalah aksesibilitas, visibilitas, demografi pelanggan, serta kedekatannya dengan pesaing atau mitra usaha yang lain. Bab 7 membahas peran penting dalam sistem informasi dalam mendukung kelancaran manajemen rantai, pasokan atau supply chain management. Di bab ini dijelaskan bahwa sistem informasi yang efisien memungkinkan perusahaan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan pembayaran secara lebih efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Bab 8 membahas pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan dalam bisnis retail. Di bab ini dijelaskan bahwa manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM berfokus pada usaha memahami, memenuhi, dan melayani kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan. Bab 9 membahas pentingnya strategi dalam mengelola berbagai jenis produk atau barang yang ditawarkan dalam bisnis retail. Keanekaragaman barang yang tepat memungkinkan pengecer untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar, meningkatkan daya tarik toko, dan merespon perubahan preferensi konsumen. Bab 10 ini membahas mengenai pentingnya sistem pembelian dalam manajemen keuangan dan operasi perusahaan. Sistem pembelian yang efektif berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan, kualitas yang diinginkan, serta harga yang kompetitif. Bab ini juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemilihan pemasok yang tepat, serta pengelolaan stok barang untuk meminimalisir pemborosan dan kerugian. Selain itu, sistem pembelian yang baik harus dapat memastikan kelancaran proses distribusi barang dan mendukung kelangsungan operasional perusahaan secara keseluruhan. Bab 11 membahas tentang berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam menentukan harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Penetapan harga yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis, baik itu untuk menarik pelanggan, meningkatkan volume penjualan, maupun mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Bab ini menguraikan berbagai strategi harga seperti harga penetapan berdasarkan biaya, harga berdasarkan permintaan, serta harga kompetitif. Selain itu, pentingnya memahami segmentasi pasar, perilaku konsumen, dan faktor eksternal lainnya juga disoroti sebagai elemen yang mempengaruhi keputusan harga. Bab 12 membahas mengenai berbagai elemen komunikasi yang digunakan oleh perusahaan retail untuk mencapai tujuan pemasaran dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bauran komunikasi retail mencakup berbagai saluran dan teknik seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau PR, pemasaran langsung, dan pemasaran media sosial. Bab ini menggarisbawahi pentingnya menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi dan konsisten agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan efektif oleh konsumen. Selain itu, komunikasi yang tepat juga membantu dan membangun citra merek, menarik perhatian, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Bab 13 membahas mengenai pentingnya merancang tata ruang toko yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Bab ini menekankan bahwa penataan visual barang dagangannya dapat memengaruhi pengalaman berbelanja pelanggan. Penataan ruang yang baik tidak hanya membuat toko lebih menarik, tetapi juga memudahkan pelanggan dalam menentukan barang yang mereka cari. Aspek penting lainnya yang dapat dibahas dalam
Bab ini adalah penggunaan elemen-elemen desain seperti warna, pencahayaan, dan sirkulasi toko untuk menciptakan atmosfer yang mendukung tujuan bisnis. Selain itu, visualisasi barang dagangan harus dilakukan dengan cara yang menggugah minat pelanggan, misalnya dengan penggunaan display yang menarik dan strategi penempatan produk yang tepat. Lanjut bab 14. Bab 14 ini membahas tentang kualitas layanan yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis retail. Bab ini membahas bagaimana layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan membedakan suatu bisnis dari kompetitor. Kualitas layanan tidak hanya melibatkan aspek tangible seperti fasilitas bisnis dan produk, tetapi juga aspek intangible seperti sikap responsivitas dan empati karyawan. Pentingnya memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan juga diuraikan dalam bab ini. Dengan memberikan pengalaman belanja yang positif, bisnis dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bab ini juga menyebutkan model servikual yang melibatkan 5 dimensi utama kualitas layanan. Yang pertama, keandalan atau reliability, 2 daya tangkap atau responsiveness, 3 jaminan atau assurance, 4 empati atau empati, dan aspek fisik atau tangibles. Kelima, bab 15, bab ini membahas bagaimana manajemen antrean dan penanganan keluhan yang efektif dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam mempertahankan loyalitas mereka. Bab ini menjelaskan bahwa sistem antrean yang baik harus mampu meminimalkan waktu tunggu pelanggan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan seperti pengaturan jalur antrean, teknologi otomatisasi, serta pemberian informasi kepada pelanggan mengenai waktu tunggu. Selain itu, penanganan keluhan menjadi aspek penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keluhan yang ditangani dengan baik dapat mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk memperbaiki layanan. Proses penanganan keluhan melibatkan langkah-langkah seperti mendengarkan pelanggan secara aktif, memberikan solusi yang cepat, serta menindaklanjuti untuk memastikan kepuasan mereka. Buku ini membahas berbagai aspek-aspek penting dalam manajemen retail, yaitu bagaimana perumusan strategi bisnis retail yang efektif, mulai dari analisa pasar hingga pengembangan keunggulan kompetitif. Cara mengimplementasikan strategi bisnis retail dalam praktik termasuk perencanaan operasional, manajemen rantai pasok, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pentingnya inovasi dalam bisnis retail untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis retail seperti penggunaan sistem informasi manajemen dan analisa data, dan pentingnya memahami perilaku konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini adalah salah satu pembahasan yang dikupas oleh penulis bertolak dari filosofi manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam retail. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga buku ini cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, baik praktisi maupun akademis. Banyaknya contoh kasus yang relevan membuat pembaca lebih mudah memahami penerapan konsep manajemen retail dalam dunia nyata. Dan buku ini membahas tren termasuk dalam dunia retail, seperti pentingnya omnichannel, personalisasi, dan pengalaman pelanggan. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Suatu ganjalan pertama membaca buku ini ialah terlalu banyak teori. Meskipun banyak contoh kasus, buku ini masih terkesan terlalu banyak teori. Pembaca mungkin merasa bosan dengan terlalu banyak penjelasan konseptual, dan buku ini tidak memaparkan sejarah dan manajemen retail. Buku ini lebih tepat dan bermanfaat bagi para mahasiswa akademis yang ingin mendalami tentang retail, dan buku ini juga bermanfaat bagi para praktisi bisnis retail kecil, menengah, dan retail besar. Perbedaan buku ini, buku yang berjudul Manajemen Retail yang ditulis oleh Dr. Bob Foster MM dan diterbitkan oleh Alphabeta CV pada tahun 2008 di Bandung. Jika buku yang pertama yang berfokus pada retail modern Indonesia lebih spesifik dan gaya bahasa yang digunakan sangat terkini dan mudah dipahami, dan buku ini lebih lokal. Buku yang kedua lebih berfokus pada manajemen retail umum
lebih kompleksif dan menggunakan gaya bahasa akademis, dan buku ini lebih internasional karena membahas sejarah perkembangan retail. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedua buku ini, tetapi kedua buku ini sama-sama membahas tentang manajemen retail yang sangat bermanfaat bagi para pembaca. Yang kelima, rangkuman. Manajemen retail seperti yang dibahas secara mendalam oleh Krishna Widya Utami berujuk pada keseluruhan perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas bisnis yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Manajemen retail memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen aktif. Secara keseluruhan, buku Manajemen Retail, Strategi dan Implementasi Retail Modern adalah buku yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis retail. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif dan tentang berbagai aspek manajemen retail. Meskipun ada beberapa kekurangan, buku ini tetap layak untuk dibaca dan dijadikan referensi. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh para pengusaha retail, manajemen toko, dan mahasiswa yang tertarik mempelajari manajemen retail. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para konsultan bisnis yang ingin membantu kliennya mengembangkan bisnis retail. Sekian hasil pemaparan tentang ulasan buku manajemen retail dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Terima kasih.